Audio Jungle. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Nama saya Putra Jonobadi Alawa, NIM B100-292. Nama saya Dilaminata, NIM B100-2029. Nama saya Devin Obrian Pinton Palase, NIM B120-133. Nama saya Heni Magdalena, NIM B120-263. Nama saya Jennifer Halim dengan NIM B100-20-282. Pada video ini, kami membahas tentang eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain yang memaksakan melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya. Eksploitasi anak berarti menghilangkan hak anak. Penyebab utama dalam eksploitasi anak. Terjadinya eksploitasi anak merupakan pangkal utama berawal dari faktor ekonomi, terutama ekonomi keluarga yang menengah ke bawah. Tingkat kebutuhan yang tinggi, sementara pemasukan yang tidak sepadan, menuntut seorang anak membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan keluarga. Macam-macam eksploitasi anak. Macam-macam eksploitasi anak ada 4. Yang pertama ada eksploitasi fisik, kedua eksploitasi sosial, ketiga eksploitasi seksual, dan yang terakhir adalah eksploitasi ekonomi. Pertama, eksploitasi fisik. Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya. Seperti gambar di contoh kita dapat lihat ada kedua orang anak yang berjalan sambil membawa sebuah ulekan yang dimana itu akan dijual. Yang kedua ada eksploitasi sosial. Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, dan memberikan hukuman yang ekstrim pada anak. Berikutnya ada eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjerumus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Dan yang terakhir itu adalah eksploitasi ekonomi. Dalam eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis dengan memperkerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Dalam hal ini eksploitasi ekonomi itu orang tua akan menyuruh anaknya untuk bekerja di mana hasil dari pekerjaan anak akan diberikan kepada orang tuanya. Seperti gambar di samping dapat kita lihat bahwa ada seorang anak yang mengamen serta sambil meminta-minta. Dasar hukum larangan eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 1. Deklarasi tentang Hak Anak. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor timbulnya eksploitasi terhadap anak. 1. Kemiskinan.
Kemiskinan nampaknya menjadi salah satu penyebab utama perburuan anak. Banyak anak yang bekerja apakah di rumah maupun dibayar, melakukan hal itu agar dapat membantu keluarganya untuk bertahan hidup. Namun demikian, secara paradoks, pekerjaan anak juga merupakan penyebab kemiskinan. 2. Faktor pengangguran dan pendapatan orang tua. Berbicara tentang pengangguran sudah pasti sangat berkaitan erat dengan pendapatan atau penghasilan seseorang. Orang tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Bagaimana mungkin mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam keluarganya? 3. Pengaruh lingkungan sosial. Dalam konteks sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin untuk menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak, sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. Upaya dinas sosial atau pemerintah. Upaya dinas sosial atau pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu upaya preventif dan upaya rehabilitasi. Yang pertama, upaya preventif merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. Yang kedua, upaya rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia. Contoh kasus eksploitasi terhadap anak. Dalam unggahan video ini, terlihat seorang anak tampak memberikan sesuatu kepada seorang wanita di kawasan Simpang Lampu Merah Rumah Sakit Caritas, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang pada Rabu pagi. Namun sepertinya sang wanita sedang kesal dan tidak terima hasil uang meminta-minta sedikit, wanita ini pun memukul sang anak. Saat setelah video ini viral dan beredar di masyarakat, Satreskrim Polrestabes Palembang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menangkap pelaku Rabu sore. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku Suryani 46 tahun merupakan nenek dari TY, bocah 8 tahun yang diduga diminta untuk mengemis. Mengamankan terduga pelaku penganiayaan terhadap anak dan juga pelaku KDRT. Ini termasuk dalam dugaan eksploitasi anak. Ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan mendalami lebih lanjut tentang kasus KDRT dan eksploitasi anak ini. Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan. Melalui video tersebut, maka terjadi dampak eksploitasi terhadap anak, yaitu sebagai berikut. 1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta dan kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain. 2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif. 3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial. 4. Pada anak yang lebih besar, anak akan melakukan kekerasan pada temannya dan anak yang lebih kecil. 5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain. 6. Kecemasan berat, panik, dan depresi, atau anak akan mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah. 7. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks. 8. Gangguan personalit. 9. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
10. Mempunyai tendensi dan untuk prostitusi. 11. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.